yang sangat sayang dari SD Asalam dan KBTK Darun Najah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa langsung saya serahkan kepada Ibu Dinda Rizky Tiara untuk menyampaikan materi hari ini. Untuk Ibu Dinda, monggo. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nima atas waktunya. Ya, sebelumnya saya mohon izin menggunakan dua device karena memang ada kendala begitu di salah satu device-nya, jadi harus didukung dengan dua device. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu dan wali murid maupun orang tua hebat siang hari ini. Sehat semua ibu ya? Semangat? Iya, saya yakin luar biasa semangat karena masih mau bersedia ya pukul 12 siang gitu, mungkin karena setelah ada banyak kegiatan dan masih bersedia untuk mengikuti pelatihan untuk perubahan ya, dan juga parenting yang lebih baik sehingga berdampak positif pada peserta didik kita maupun pada anak kita. Nah, hari ini izinkan saya untuk mengisi materi kita hari ini. Kalau kemarin sudah diawali ya dengan Bu Eka begitu nggih, di SD lalu di TK di Darun Najah dengan saya kebetulan. Nah, saya akan melanjutkan. Jadi saya izin share untuk materi kita. Ya. Ya. Jadi hari ini saya akan melanjutkan kegiatan kelas penggerak parenting, yaitu Mindful Parenting Program yang diselenggarakan oleh Universitas Trunojoyo Madura, SDA Salam Bangkalan, dan juga TK Darun Najah Kamal. Dan saya sendiri sebagai salah satu tim yang diketuai yang pertama oleh Bu Siti Fadjiana Fitroh, SPSIMA, lalu dengan anggotanya Bu Eka Oktavianingsi, SPD MPD, dan saya Dinda Rizky Tiara, SPD MPD. Nah, saya lanjutkan. Ya, jadi dimulai dari awal kemarin kita bertemu ya di SD maupun di TK, kita sering sekali mendengar kata-kata pengasuhan begitu ya, mindful parenting ya. Nah, sebelum ke mindful parenting, mungkin saya boleh tanya dulu ini. Sampai kapan sih sebenarnya mohon maaf ini biasa Bapak Ibu gitu ya, ibu-ibu semuanya kebetulan di sini. Sampai kapan sebetulnya kita itu harus mengasuh anak kita atau mengasuh peserta didik kita? Kira-kira ibu-ibu semuanya. Apakah sampai lulus TK? Ataukah hanya sampai lulus SD? Atau nanti sampai menjadi memiliki anak juga gitu ya, anak-anak kita. Ya, jadi kalau dipikir-pikir sebetulnya mengasuh, kalau kita sebagai orang tua ya, mungkin saat ini kita sudah menjadi orang tua, tapi sebelumnya kita perannya adalah menjadi anak. Hingga saat ini kita memiliki anak gitu ya, masih kita itu diawasi oleh orang tua, masih diwanti-wanti, kalau di bahasa Jawanya apa ya, masih diingatkan ya, jangan seperti ini atau yang baik seperti ini, tidak dilepas tiba-tiba ketika sudah punya anak terus tiba-tiba dilepas. Nah, jadi mengasuh itu ternyata kok sepanjang hayat gitu ya, tidak hanya saat setelah melahirkan, lulus TK, SD, SMP, SMA, SMP, tapi tidak, ternyata kita memiliki perasaan ya, tanggung jawab bahwa mengasuh anak itu sepanjang hayat meskipun anak-anak kita nanti sudah memiliki anak juga seperti itu, dan kita juga pasti ada ketertarikan atau hal-hal yang menunjukkan kita ingin ikut mengasuh anak-anak mereka juga. Nah, tapi dari situ kita harus menyadari bahwa bagaimana cara mengasuh anak, apakah selalu sama cara mengasuh anak SD, TK, SMP, begitu ya. Kita akan pelajari di Mindful Parenting ini. Nah, mohon maaf, ya. Jadi pembahasan kita hari ini baru masuk ke definisi mindful parenting. Jadi sebelumnya pasti sudah sering mendengar ya, apalagi kegiatan kita adalah kelas penggerak mindful parenting. Maka definisi mindful parenting adalah kegiatan kita yang pertama. Yang kedua adalah positive parenting. Nah, ini baru masuk ke
materi di mana mindful parenting itu kita bisa lakukan dengan 10 kegiatan atau 10 materi yang kita akan sampaikan. Dan dari 10 tersebut, maka kita bisa melakukan mindful parenting ini dengan mudah, dengan lebih baik daripada belum mengetahui 10 materi tersebut. Nah, materi yang selanjutnya adalah komunikasi efektif dalam pengasuhan. Jadi hari ini kita akan membahas 2 materi di dalam mindful parenting. Seperti itu. Jadi ada 8 sisanya yang akan kita bahas dalam 1 minggu ke depan. Nah, saya lanjutkan. Apa sih Bu kira-kira ya masalah yang biasanya dihadapi oleh orang tua dalam melakukan pengasuhan? Kira-kira apa, Ibu-ibu? Ada yang pernah mendapatkan masalah atau semuanya lancar semua ini dalam melakukan parenting? Apa saja kira-kira masalahnya, Bu, yang pernah ditemui oleh ibu-ibu semuanya ini? Capek. Capek ya, Bu ya. Lalu mungkin stres ya, Bu ya, karena capek lalu belum berhasil menghilangkan capeknya sudah kedatangan lagi tugas-tugas selanjutnya begitu kayak maka bisa muncul stres dari orang tua. Lalu masalah selanjutnya mungkin penyesalan orang tua. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang kita temukan di beberapa orang tua bahwa menyesal telah melakukan mungkin tidak terucap oleh orang tua, tapi dalam pikiran, dalam perasaannya tersirat gitu ya, Bu. Mungkin kebetulan sedang emosi membentak anak, maka setelah itu baru kita merasa tidak enak, menyesal pada anak. Selain membentak, mungkin tidak sengaja memukul anak, gitu ya, karena spontan hal itu terjadi, sehingga ada penyesalan-penyesalan dari orang tua. Dan mungkin ya Bu, ada permasalahan lain yang berkaitan sulitnya berkomunikasi dengan anak. Nah, berkomunikasi dengan anak ini menjadi salah satu permasalahan yang paling banyak yang terjadi pada orang tua saat ini. Bagaimana anak ini sudah senang dengan dunia mereka masing-masing dan orang tua juga kadang-kadang memiliki dunianya sendiri meskipun di rumah. Nah, sehingga hal itu menjadikan kesulitan dalam berkomunikasi dengan anak ya atau anak dengan orang tua itu semakin besar dan semakin jarang berkomunikasi. Nah, dari masalah-masalah ini, nah kita munculkan dengan adanya mindful parenting atau yang kita sebut dengan pengasuhan yang penuh kesadaran. Nah, sebelum ke pengasuhan penuh kesadaran, apa sih parenting itu? Ya, parenting itu adalah pengasuhan anak yang di dalamnya prosesnya itu membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang unggul dan juga mandiri. Jadi poin yang perlu diperhatikan adalah pengasuhan ini harus membantu anak menjadi pribadi yang unggul dan mandiri, bukan sebaliknya. Bukan menjadikan anak menjadi anak yang manja karena terlalu dimanja begitu ya, bukan menjadikan anak yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, tidak mandiri, bukan yang seperti itu. Tapi pengasuhan justru membuat anak ini unggul dan mandiri. Ya, sehingga anak ini bisa tumbuh dan berkembang secara optimal, baik itu di dalam dunia akademik, sosial maupun dunia anak yang lebih luas ya, artinya sosial, emosional, kognitif maupun kalau di mana namanya di Asalam sangat dekat dengan kecerdasan jamak. Semuanya akan tumbuh dan memiliki kecerdasan itu masing-masing. Nah, lalu apa hubungannya parenting dengan mindful? Nah, biasanya kita mendengar mindful ini di dunia psikologi, ya Ibu-ibu. Di dunia psikologi yang artinya adalah sadar.
Sehingga konsep kesadaran itu dibawa, ditarik menuju ke konsep parenting. Maka apa sih mindful parenting itu? Mindful parenting adalah konsep pengasuhan yang menekankan pada proses mengasuh yang penuh dengan kesadaran, atau kalau di bahasa Jawanya adalah iling gitu ya, iling. Sadar penuh dengan apa gitu. Kalau mindful itu harus sadar, bahwa sadar saat melakukan pengasuhan. Nah, kapan kita melakukan pengasuhan tadi? Nah, ternyata pengasuhan itu sepanjang hayat. Jadi harusnya kita sadar terus-menerus sepanjang hayat ya, tidak selalu anaknya selesai TK, habis itu selesai, tidak. SD-nya berlanjut, tidak. SMP-nya berlanjut, SMA berlanjut, bahkan mungkin saat ini kalau di mahasiswa masih berlanjut parenting tersebut. Masih perlu adanya pengawasan atau pengasuhan yang sesuai tentunya. Nah, pengasuhan yang sadar ini apa sih? Ya, sadar terhadap apa? Gitu ya, nggak cuma sadar-sadar aja gitu ya, tapi sadar terhadap apa, Bu? Sadar terhadap perilaku anak dan orang tua tentunya. Sadar terhadap sikap. Mohon maaf Bapak Ibu-ibu, Bapak-bapak, mungkin karena saya sedang ini agak batuk, jadi mungkin kalau suaranya naik turun saya mohon maaf ya. Nah, sadar terhadap sikap dan juga sadar terhadap ucapan. Nah, 3 hal ini yang perlu disadari oleh orang tua, tapi bukan punyanya orang tua saja yang perlu disadari, tapi juga sadar milik anak. Yang pertama saya akan bahas tentang orang tua dulu, perilaku orang tua. Nah, kita sebagai orang tua ini harus menyadari apa yang kita lakukan kepada anak. Apa sih yang kita sedang ucapkan kepada anak. Kalau kita selalu mengatakan bahwa ucapan sebagai doa, gitu ya, di Islam meyakini hal itu, ucapan adalah doa, maka betul-betul kita harus awasi apa yang keluar dari mulut kita. Karena semua itu adalah doa. Maka kita selain harus tahu betul, maka kita harus sadar bahwa kita mengucapkannya. Dan apa selanjutnya? Sikap. Nah, sikap kita kepada anak itu kita juga harus sadari bagaimana sikap kita. Apakah kita betul-betul memperhatikannya? Ataukah kita sebetulnya tidak acuh tak acuh kepada anak kita? Ternyata misalnya saat kita merasa bahwa kita sudah bersikap dengan baik, positif, penuh kasih sayang, tapi ternyata sekilas kita mengabaikan anak saat kita melihat pekerjaan kita, ya, atau saat kita sedang bad mood, ya, Bapak Ibu, saat kita sedang tidak enak hati, kita menunjukkan sikap yang negatif. Nah, menunjukkan sikap negatif apakah tidak boleh? Boleh, tapi ada caranya. Nanti dulu. Ini sadar dulu. Sadar pada perilaku yang kita munculkan. Nah, tidak hanya pada kesadaran yang dilakukan oleh orang tua juga, tapi terhadap sikap, ucapan, dan perilaku anak. Itu kita juga harus sadar. Artinya apa? Kita harus memperhatikan sikapnya anak kita seperti apa. Apakah ada perubahan sikap anak kita? Mungkin saat dia mendapatkan masalah dari sekolahnya. Mungkin saat nilainya kurang bagus, apakah sikapnya berubah? Nah, kita harus sadar. Dari sadar tersebut, kita lanjutkan ke ucapan. Sadar atas apa yang diucapkan. Kita dengarkan dan kita pahami. Bukan hanya mendengarkan sambil lalu, tapi juga kita mengetahui apa sih yang diucapkan oleh anak kita, dan juga bagaimana perilaku anak. Jangan-jangan berbeda. Ini yang selalu saya khawatirkan. Apakah berbeda perilaku anak kita di sekolah dan perilaku anak di rumah? Nah, sadar ini kita bisa tahu benar-benar perilaku anak kita itu sebenarnya yang mana. Apakah sama atau berbeda? Jika sama, mengapa bisa berbeda? Itu yang perlu kita sadari. Peka, kalau anak zaman sekarang ngomongnya peka gitu ya. Kamu sih nggak peka gitu, atau mama sih nggak peka gitu ya. Anak zaman sekarang, nah peka ini ternyata menjadi kunci dari pelaksanaan mindful parenting. Saya lanjutkan dulu. Maka sebetulnya ada 3 poin selain sadar tadi, Bapak Ibu, dalam mindful parenting ini pengasuhan membawa kesadaran
perhatian orang tua pada hal yang terjadi daripada sekedar menuruti emosi. Nah, ini yang penting. Terkadang kita terbawa emosi dan spontan melakukan kegiatan sesuatu. Entah itu membentak, nadanya tinggi, atau justru emosinya langsung sedih sebagai orang tua, menangis, dan sebagainya. Tapi kita lebih penting untuk sadar apa yang sedang terjadi saat ini. Jika anak kita pulang lalu menceritakan apa yang dia lakukan, misalnya di sekolah atau yang terjadi di sekolah, kita dengarkan dulu. Oh, kondisinya saat ini anak kita sedang merasa takut misalnya. Cerita besok mau ada ujian mungkin ya, atau sedang setelah ujian. Cerita kalau mungkin ujiannya sulit, tapi sebagai orang tua kita sudah lelah gitu ya, dengan pekerjaan, dengan segala hal yang ada di rumah, tiba-tiba diceritakan seperti itu, nilainya jelek. Nah, kita langsung emosi. Emosi yang muncul bukan emosi positif, tapi emosi negatif misalnya. Dengan marah atau membentak. Maka yang perlu disadari adalah apa yang sedang terjadi. Oh, anak saya dalam keadaan sulit ya. Mungkin sedang merasa takut atau merasa sedang bersalah karena nilainya jelek. Maka apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dimunculkan setelah itu, bukan sekedar emosi, tapi sadar. Dipikirkan kembali, oh anak saya sedang dalam keadaan apa? Seperti itu. Misalnya, ya sadar dengan hal yang terjadi. Selanjutnya, pengasuhan yang melepaskan rasa bersalah dan malu tentang masa lalu, serta fokus pada saat ini. Nah, harapannya dengan mindful parenting ini kita sudah tidak merasa bersalah yang lebih, yang terlalu dalam. Dan kita tidak lagi mungkin kalau ada experience atau ada pengalaman masa lalu yang kurang baik, kita tidak merasa malu lagi, tapi kita sudah fokus bagaimana memperbaikinya saat ini. Karena saat ini lebih penting daripada yang masa lalu. Dan yang terakhir sebenarnya mindful parenting di poin ketiga, yaitu pengasuhan yang menerima apa yang sedang terjadi daripada berusaha untuk mengubah. Nah, ini terkadang kita lebih penting untuk menerima apa yang terjadi daripada mengubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Terkadang ada hal yang orang tua ini tidak terima atau wali murid mungkin ya, guru tidak suka, sehingga akhirnya lebih berusaha untuk mengubah daripada menerima, dan ternyata hal itu tidak bisa diubah. Seperti apa? Mungkin ada bawaan-bawaan anak, ya, bawaan dari orang tua yang mungkin tidak bisa terubah lagi, maka kita coba terima, lalu dilanjutkan dengan bagaimana solusi selanjutnya. Itu adalah mindful parenting. Nah, apa manfaat mindful parenting? Kita mencoba membahas ini menjadi dua manfaat ya bagi orang tua maupun anak, karena semuanya harus menang, nggak ada yang boleh kalah gitu ya. Semuanya harus happy. Orang tua mindful parenting bagi orang tua bisa membuat orang tua menyadari perasaan orang tua sendiri. Kadang kalau kita sudah lelah, kita sampai tidak tahu bagaimana perasaan kita sendiri gitu ya, Bu. Kita sudah lelah, akhirnya didatangkan lagi gitu ya, maka kita sudah kita mengabaikan perasaan kita. Sudahlah, biarkan kesedihan ini untuk saya sendiri, padahal kita merasa sedih gitu dengan kondisi yang ada. Nah, orang tua perlu menyadari perasaannya, lalu mengurangi stres orang tua dengan adanya trik. Nanti ada coping stress yang akan disampaikan oleh Pit, bagaimana cara menanggulangi stres sehingga stres itu tidak berlanjut tapi bisa malah membawa perubahan. Lalu meningkatkan kepuasan dalam pengasuhan, merasa berhasil. Ini sangat penting. Ketika kita merasa puas, maka kita tidak merasa lelah lagi karena kita merasakan hasilnya itu optimal. Kalau sudah merasa puas, kita akan mendapatkan vibes suasana yang baik di dalam rumah maupun di sekolah, semuanya aman karena pengasuhan kita sudah optimal, sudah bagus. Dan yang terakhir adalah komunikasi anak dengan orang tua ini bisa meningkat. Lalu bagaimana dengan anak? Anak juga bisa mendapatkan manfaat dalam pelaksanaan mindful parenting ini, yaitu meningkatkan perilaku prososial anak. Jadi anak lebih terbuka.
dengan aturan-aturan yang ada. Artinya terbuka ini bukan loss begitu, tapi juga dengan adanya batasan-batasan tertentu dan perhatian dari orang tua, meningkatkan perilaku prososial anak pada lingkungan mereka, teman mereka, lingkungan masyarakat ya, sehingga lebih peka juga dengan lingkungan karena mereka sudah tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak terhanyut dengan masalah-masalahnya sendiri, tapi sudah punya teman nih orang tuanya untuk bercerita, sudah punya teman nih gurunya untuk menemukan solusi dari masalahnya, sehingga dia sudah tidak khawatir dengan kebutuhan-kebutuhan itu di luar, sehingga dia bisa memperhatikan hal yang positif di luar sana. Lalu menurunkan agresi anak, ya, menurunkan sikap-sikap negatif seperti menangis, marah, ucapan-ucapan negatif, karena orang tua sudah tidak melakukan hal tersebut. Orang guru sudah tidak melakukan hal tersebut, maka anak tidak menemukan contoh-contoh tersebut dari siapapun. Maka agresi tersebut juga akan menurun atau berkurang. Kami harap semua di sini hilang gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah tidak ada ceritanya menangis di depan toko misalnya, atau marah-marah atau memunculkan kata-kata yang kurang baik. Lalu hubungan pada anak, mohon maaf di sini orang tua itu meningkat. Baik, ini adalah benefitnya. Kalau kita tahu benefitnya ternyata luar biasa, maka harapannya mindful parenting ini bukan hanya sekedar diketahui, tapi juga bisa diterapkan. Nah, di sini ada dimensi mindful parenting yang mungkin sekilas saja saya bahasnya, bahwa ada mendengarkan dan berbicara dengan sadar, ya, tidak menghakimi diri sendiri dan anak, ya, yang berkaitan dengan tadi ya penyesalan, kesadaran emosional diri sendiri dan anak, sadar terhadap emosi, sikap, pengaturan diri dalam hubungan parenting, dan welas asih untuk diri sendiri dan anak. Karena welas asih ini tidak bisa kita hanya berikan ke anak, tapi kita juga perlu. Kita harus tahu kondisi kita bagaimana. Sebagai orang tua, apakah kita sedang lelah, maka berhenti, istirahat. Misalnya. Jika diteruskan, malah yang muncul adalah yang negatif. Kita merasa kita dirugikan, kita merasa kita sulit sendiri, ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini. Kadang-kadang kita ulas asihnya luar biasa kepada anak, tapi diri sendiri tidak, atau justru ternyata kepada anak yang terlalu besar itu juga kurang bagus karena nanti anaknya manja. Nah, nanti kita akan bahas. Next. Nah, kalau tadi sudah bahas tentang mindful parenting, tentang pengasuhan yang penuh dengan kesadaran atas apapun yang kita lakukan, maka materi pertama dalam mindful parenting ini adalah positive parenting, dengan tajuk siap jadi pendengar yang penuh perhatian dalam pengasuhan. Jadi ini adalah cara pertama, istilahnya cara pertama gitu ya untuk melakukan mindful parenting. Apa sih positive parenting itu? Positive parenting adalah pengasuhan yang dilakukan secara suportif, ya, yaitu perlakuan yang mendukung perkembangan anak, konstruktif, menghindari kekerasan, dan dilakukan dengan cara menyenangkan. Jadi, positive parenting adalah pengasuhan yang dilakukan secara suportif, konstruktif, dan juga menyenangkan. Suportif itu mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, konstruktif itu menghindari kekerasan, dan juga dilakukannya dengan menyenangkan. Menyenangkan untuk siapa? Kedua belah pihak. Orang tua dengan anak maupun guru dengan anak. Tidak boleh hanya salah satu yang happy, harus dua-duanya yang happy. Nah, next, saya lanjutkan. Kapan sih kita dikatakan melakukan positive parenting itu? Ya, kapan kita dikatakan melakukannya? Yang pertama, saat kita melakukan pengasuhan yang didasari oleh perasaan dan perilaku yang meliputi kasih sayang, perhatian, peka, ya, sadar tadi, saling menghargai kedua belah pihak, ya, anak dan orang tua maupun guru di sekolah,
membangun hubungan yang hangat, saling membangun dan juga mendukung tumbuh kembang anak. Itu. Saat itulah kita dikatakan melakukan positive parenting. Saat kapan lagi? Saat pengasuhan mengutamakan penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak anak, bukan mengutamakan keinginan orang tua, bukan mengutamakan apa yang diinginkan oleh guru. Keberhasilan anak adalah keinginan kita. Tapi apakah itu pas untuk anak? Yang diperlukan adalah penghargaan untuk anak. Meskipun kecil yang dilakukan, berikan reward. Terima kasih, luar biasa, ya, hebat, dan sebagainya. Itu adalah penghargaan yang dibutuhkan oleh anak. Bukan selalu meskipun hal yang kecil ya, anaknya membantu untuk membuang sampah yang tergeletak di pinggir jalan, lalu kita biarin saja karena kita tidak terlalu berharap, karena mungkin sudah ada yang bagian membersihkan misalnya. Tapi itu luar biasa bagaimana dia bersedia untuk mengambil sampah tersebut dan dibuang tanpa kita suruh. Berarti apa? Berarti pembentukan perilaku kita itu tepat, sudah cocok, maka berikan penghargaan kepada anak. Jangan diam saja, karena anak itu butuh penghargaan untuk lebih termotivasi. Karena di usia-usia ini, Bapak Ibu, masih membutuhkan penghargaan dari luar untuk termotivasi. Apalagi di anak usia dini, anak usia TK. Penghargaan itu adalah tolok ukur. Kalau saya diberikan penghargaan, berarti saya hebat. Nah, maka kalau mau terus anaknya hebat, berikan penghargaan. Penghargaannya seperti apa? Tentunya bukan selalu berupa barang. Ucapan tadi, kesempatan bergerak lebih banyak, itu juga adalah penghargaan positif. Pemenuhan dan perlindungan hak anak. Ini menjadi penting juga. Bagaimana kita memenuhi hak anak, baik itu dari kebutuhan fisik maupun rohani mereka. Ya, tidak selalu kita memberikan mainan yang bagus, itu adalah hak anak, tapi bagaimana dengan kebutuhan rohani mereka. Tempat untuk bercerita misalnya, tempat untuk meluapkan emosi mereka, baik positif maupun negatif, dan juga perlindungan anak. Perlindungan di rumah, misalnya perlindungan dari hal-hal yang negatif. Mohon maaf, mungkin kekerasan verbal, kekuasaan nonverbal, kekerasan seksual maupun non seksual, apapun. Nah, itu adalah positive parenting. Dan pengasuhan yang selalu mengupayakan pelayanan dalam memberikan lingkungan sehat, bersahabat, dan ramah sehingga anak dapat tumbuh dengan optimal. Nah, positive parenting ini sangat berkaitan dengan pemberian lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat seperti apa? Misalnya lingkungan rumah yang sehat. Artinya bagaimana dengan saat ini kalau saya sudah tinggal di rumah yang padat penduduk dengan berbagai jenis macam karakteristik dari tetangga saya. Bagaimana? Nah, orang tua harus lebih dominan daripada tetangga-tetangga misalnya. Orang tua harus lebih dominan daripada keluarga yang lain. Karena anak ini ya anak orang tua gitu ya, bukan anak masyarakat gitu. Anak orang tua, maka orang tua harus dominan. Lingkungan yang sehat bukan hanya secara fisik tapi sampai pada apa yang dikonsumsi oleh anak. Sampai pada apa yang dikonsumsi oleh anak. Saya selalu dulu waktu saya kuliah, Bapak Ibu, saya dekat kuliah itu kuliahnya di daerah gang gitu ya, ada gang begitu di sebelah kampus saya dan banyak sekali anak-anak kecil dan ini yang saya amati saat saya menjadi seorang mahasiswa PAUD gitu ya, pendidikan anak usia dini. Melihat orang tua membelikan, mohon maaf kalau di Surabaya mungkin sama ya, di mana di Madura pentol gitu ya Bu, pakai nasi anaknya disuapi nasi sama kuah pentolnya ya orang tuanya yang makan misalnya. Apakah itu positive parenting? Tidak ya Bapak Ibu. Positive parenting itu memperhatikan juga hingga apa yang dimakan oleh anaknya. Lingkungan yang sehat bukan hanya fisik di kanan kiri anak, tapi hingga apa yang masuk di mulut anak itu juga perlu diperhatikan. Ya, hal-hal yang baik, yang apa yang dikonsumsi, baik tontonan sampai tontonan juga apa yang didengarkan oleh anak itu adalah positive parenting, sehingga kita selalu berusaha untuk memberikan yang positif pada anak. Saya lanjutkan.
Ada beberapa prinsip dari pelaksanaan positive parenting ini. Yang pertama adalah anak diperlakukan dengan cinta dan kasih sayang, penghargaan dan saling memaafkan, tidak menyamakan atau tidak membeda-bedakan satu sama lain, bebas dari tindakan kekerasan. Ya, anak ini harus diperlakukan seperti ini, tidak sebaliknya, tidak lain-lain dari hal ini. Selanjutnya, harus menyediakan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, bersahabat, dan menyenangkan bagi tumbuh kembang anak. Ya. Jadi kalau kita lihat kondisi di sekitar kita, begitu bagaimana menyediakan kemampuan kita lah dalam membuat lingkungan tersebut sehat dan punya menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak untuk bercerita dan menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak untuk bertumbuh dan berkembang. Bagaimana sekolah bisa menyediakan hal tersebut, bagaimana rumah yang pertama untuk menyediakan hal tersebut. Nah, jadi mohon maaf, ya. Jadi dua prinsip itu yang perlu kita pegang dalam melakukan positive parenting. Lalu pertanyaannya di mana dan siapa saja yang harus terlibat dalam positive parenting? Tentu saja 3 lingkungan anak, ya. Yaitu yang pertama adalah lingkungan rumah, maka siapapun yang ada di dalam rumah tersebut, ya. Kalau misalnya di rumah ada nenek, kakek, om, tante, semuanya, bahkan ART, kalau punya ART di rumah, lingkungan rumahlah yang wajib dengan seisinya yang lebih dewasa tentunya, yang lebih dewasa dari anak untuk melakukan positive parenting. Jadi bukan hanya orang tua, misalnya orang tua saat ini ibu ada di rumah, tapi sebenarnya ibu ada dengan nenek kakeknya anak-anak. Kakek nenek anak-anak juga harus memiliki positive parenting. Jadi nanti bisa di-share ya setelah ini positive parenting itu seperti apa ke keluarga yang lainnya. Lalu lingkungan sekolah, itu kenapa kita berpikiran bahwa orang tua di sekolah, ya, guru, kepala sekolah dan sebagainya, itu perlu tahu juga positive parenting. Karena anak menghabiskan sebagian waktunya di sekolah. Dan yang selanjutnya adalah lingkungan masyarakat, ya, tetangga dan orang tua yang ada di sekitar tempat tinggal anak, ya. Jadi tetangga kita sebetulnya juga wajib menerapkan positive parenting. Nah, ini yang mungkin kalau masih sulit, maka 2 lingkungan utama yang paling harus melakukan, sekolah dan rumah. Masyarakat bisa muncul ketika kita sebagai individu di masyarakat itu juga sudah sadar bahwa saya adalah tetangga dari anak lain, ya, dari orang tua lain. Sehingga saya harus menerapkan positive parenting untuk orang lain juga. Ketika semua orang sudah sadar arti dari dirinya, perannya siapa, kok di rumah dia orang tua, di masyarakat dia tetangga, di sekolah dia menjadi guru, gitu ya. Ketika sudah sadar akan perannya, maka positive parenting ini tinggal melakukan. Saya menjadi masyarakat saat ini, maka saya harus positive parenting. Saat saya di rumah, saya menjadi orang tua, maka saya harus positive parenting. Seperti itu. Saya lanjutkan. Apa pentingnya melakukan positive parenting? Pentingnya adalah kualitas interaksi anak dengan orang tua semakin meningkat. Bagus gitu ya, kualitas interaksinya. Tidak hanya menyampaikan hal yang bagus, tapi ketika ada hal yang kurang bagus, negatif, kita bisa memberikan respon yang sesuai. Interaksi ini agar dalam kondisi apapun tetap terjaga. Ya, itu yang diharapkan. Itu yang penting dari positive parenting. Yang kedua, semakin optimal dan tumbuh kembang anak. Ya, jadi karena sudah positif ya, semuanya lingkungan bagus, dukungan positif, hingga apa yang didengar, yang dimakan oleh anak itu juga baik,
maka mereka akan tumbuh dan kembang dengan optimal pula. Dan preventif, kalau preventif ini mencegah gitu ya, mencegah, preventif itu lebih mencegah perilaku menyimpang itu bisa muncul. Karena kita sudah positif, maka hal yang negatif akan lebih jarang muncul. Seperti itu. Bu, bagaimana caranya melakukan positive parenting? Tadi sudah ngomong manfaat terus nih dan pentingnya. Ada caranya, Bapak Ibu. Caranya adalah pertama yang paling mujarab sebetulnya, menjadi tauladan yang baik untuk anak. Tentunya, ketika kita ingin anak kita baik, orang tuanya harus baik. Ingin murid-muridnya baik, maka gurunya harus baik. Ya, tauladan yang baik. Ya. Jadi itu cara yang pertama. Yang kedua, melakukan pembiasaan baik untuk kita dan anak. Meskipun itu sulit, dicoba. Melakukan komunikasi, membiasakan anak menyampaikan salam saat pulang. Assalamualaikum, mungkin belum terbiasa. Dan kita harus menjawab begitu ya. Waalaikumsalam. Misalnya. Mungkin belum terbiasa, Bu. Dibiasakan, itu adalah hal baik. Itu adalah komunikasi yang ringan gitu ya, komunikasi yang sekilas tapi bermakna. Sampai di situ hal yang kecil-kecil ini sudah kita biasakan, maka hal-hal baik yang besar kita mampu lakukan juga. Nah, kan kita bermula dari hal yang kecil gitu. Lalu melakukan pengasuhan tanpa kekerasan. Ya, kekerasan apa? Verbal maupun non-verbal tentunya. Jadi meskipun verbal itu sudah berbahaya, meskipun ucapan itu sudah menjadi luka bagi anak. Kalau kemarin saya sempat mendengar bahwa ini lebih ke dendam sih, ketika dia mendapatkan kekerasan lalu dendam itu hilangnya Ibu 35 tahun. Dendam itu hilangnya 35 tahun katanya. Sehingga ketika mungkin kesalahan orang tua itu mungkin saat kecil ya, mungkin ada yang masih ingat, pernah dipukul mungkin sama orang tuanya, mungkin akan hilang ketika sudah 35 tahun dari pertama kita merasakan hal tersebut. Mungkin ya, katanya menurut penelitian seperti itu. Sehingga jangan sampai kita melakukan pengasuhan dengan kekerasan. Bahkan itu hanya dengan kekerasan ucapan, karena masih ingat. Pasti teringat. Dan yang terakhir adalah melakukan pengasuhan secara berkelanjutan, tidak berhenti. Karena orang tua itu kan, ya yang tadi kita sudah bahas bahwa sampai nanti anak itu sudah punya anak, itu masih merasa berkewajiban untuk mengasuh gitu ya, ada ikut serta dalam mengasuh anaknya gitu ya, nggak berhenti di situ. Maka pengasuhan ini bisa dilakukan secara berkelanjutan, tidak berhenti sampai SD, tidak berhenti sampai TK saja, karena justru yang berkelanjutan ini akan berefek lebih panjang. Yang karena berkelanjutan berefek lebih panjang, maka pengasuhan kita harus positif, bukan berkelanjutan tapi negatif. Kalau negatif dihentikan hari ini. Dihentikan dari hari ini, dicoba untuk positif. Baik, gitu ya, saya lanjutkan. Wah, ya, tunggu sebentar. Maka kalau sudah melakukan positive parenting, untuk menjaga positive parenting itu bisa terus berlanjut atau bahkan dimulai, maka kita membutuhkan komunikasi yang efektif. Karena kalau sudah positive parenting itu kita mulai, tapi ternyata komunikasi kita tidak efektif, tidak bisa diterima oleh anak, maka pengasuhan positif kita juga akan luntur, hilang, karena anak tidak paham. Karena kita juga tidak paham kondisi anak. Jadi dua-duanya harus saling memahami komunikasinya masing-masing. Apa komunikasi efektif itu?
Komunikasi efektif adalah suatu cara yang dilakukan orang tua untuk memberikan arahan atau menyampaikan sebuah gagasan dalam bentuk pesan, baik dalam bentuk pesan yang nyaman agar dapat dipahami dengan baik oleh anak. Nah, kalau saya boleh tambahkan di sini bukan hanya oleh anak, tapi juga oleh orang tua, begitu. Nah, komunikasi efektif ini bertujuan untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan perilaku kepada anak secara jelas, bukan ambigu. Berbeda, nggih. Kalau ngomong sama orang tua, sama ayahnya, ya, atau sama temennya, kadang-kadang kita bilangnya enggak, tapi mau. Ya, bilangnya nggak usah, tapi sambil marah. Padahal kita ingin dia melakukan hal tersebut. No, kalau sama anak-anak jelas. Iya, tolong, misalnya, iya kamu seperti ini. Harus jelas disampaikan. Karena anak itu tidak bisa membaca hal yang abstrak. Masih belum bisa. Kalau kita mungkin sudah lihat matanya melirik gini saja gitu ya. Kalau orang udah dewasa gitu, wah dia ada apa-apa nih. Wah ibuku marah nih. Kalau kita sudah dewasa, sudah SMA gitu, ibunya melirik aja anaknya sudah khawatir. Gurunya melirik sudah diam semua. Tapi di anak-anak, apalagi di anak usia dini, di TK, kalau enggak ayo diam dulu, ada tepuknya, tepuk semangatnya mana. Nah, itu mereka nggak akan tahu, oh saya ada di sini, di kelas ini, guru saya harus diperhatikan. Itu nggak akan sadar, karena harus jelas. Anak-anak itu harus bersikap konkret kalau ngomong, ya. Nah, tujuan selanjutnya adalah memberikan arahan perilaku dan nilai yang baik kepada anak. Karena komunikasi ini sudah efektif, maka saat memberikan arahan itu akan jauh lebih baik. Saat memberikan arahan hal-hal pada yang berkaitan dengan perilaku maupun nilai, itu akan lebih mudah daripada kita tidak memiliki komunikasi yang efektif. Kita nggak tahu cara berkomunikasi dengan anak, ya misalnya seperti itu. Nah, ini akan jauh lebih mudah. Bagaimana berkomunikasi dengan anak SD, bagaimana dengan anak TK, kan sedikit berbeda. Dan yang terakhir tujuannya adalah dapat mendampingi anak untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan. Ya, ketika anak mengkomunikasikan sebuah permasalahan yang dia hadapi, maka orang tua ketika sudah memahami konteks apa yang bisa dibahas oleh anak ini, maka orang tua juga bisa menjelaskan atau memberikan masukan sesuai dengan permasalahannya dengan jitu, gitu ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi jelas, bukan menyimpang. Yang dibahas tentang temennya jahat, tiba-tiba ke nilainya. Kamu sih nilainya jelek, atau temenku nggak mau temenan, nggak mau nemenin Dinda misalnya. Ma kok temanku nggak mau nemenin Dinda ya? Nah, misalnya dari situ, terus tiba-tiba akhirnya adik sih nggak pinter, makanya temennya lah. Ini kan ngomongin apa, Ma? Please, gitu ya. Biasanya anak-anak pikirnya kayak gitu. Nah, bisa mendampingi anak untuk keluar dari permasalahan tersebut. Ya, pentingnya komunikasi efektif. Apa Bu pentingnya komunikasi efektif selain tadi sebetulnya komunikasi efektif itu punya manfaat, tapi penting nggak? Penting. Karena apa? Karena dapat menguatkan kedekatan orang tua dan anak. Ya, mendekatkan orang tua dan anak. Anak merasa diperhatikan dan dicintai oleh anak. Dan dicintai oleh orang tua. Merasa diperhatikan dan dicintai oleh orang tua ini sangat penting untuk dimiliki oleh anak. Orang tua siapapun, artinya di rumah maupun di sekolah ya. Orang tua anak itu kan ada dua ya, di sekolah maupun di rumah. Sampainya rasa cinta ini
harus dimiliki oleh anak. Jangan karena kita merasa cinta, gitu ya, akhirnya kita, saya cinta kok, saya sudah mencurahkan cinta saya, apakah sudah sampai apa belum ke anak? Anak-anak merasakan hal itu atau tidak? Itu kadang-kadang perlu kita temukan ya dengan bercerita. Adik ngerasa seperti apa sih? Mama ini sayang nggak sih? Ya, jangan selalu mempertanyakan diri sendiri. Saya sudah sayang belum? Oh sudah kok, saya sudah sayang. Tapi anaknya merasakan hal itu enggak? Nah, itu kadang-kadang kita bisa sambil bercerita. Mungkin kalau didongeng begitu ya, didongeng mungkin bisa sambil ke searah sana. Akhirnya anak kita bisa tahu, oh anak saya sudah bisa merasakan rasa cinta saya kepada mereka, misalnya. Lalu keterbukaan anak akan permasalahan pada orang tua. Ya, tentu saja ketika komunikasi ini sudah efektif, sudah sesuai, sudah berjalan dengan baik, maka anak akan lebih banyak bercerita. Sangat menyenangkan ketika mendengarkan anak itu bercerita. Ya, guru-guru ini biasanya di TK maupun di SD pasti anak didiknya sering bercerita, nggih. Wah, Ibu, aku di rumah misalnya, Bu, si Azam misalnya tadi ngapain? Nah, itu akan muncul ketika kita sudah berkomunikasi dengan efektif, berkomunikasi dengan cara yang tepat pada anak. Ketika kita tidak bisa menanggapi, maka kita tidak akan anak tidak akan terbuka. Ini sama halnya dengan jika kita berceritalah dengan teman kita. Ketika dia merespon dengan sesuai yang kita butuhkan, maka kita akan lebih suka bercerita dengan orang yang merespon dengan cara yang sesuai. Ketimbang dengan teman kita ketika kita bercerita, terus teman kita kembali bercerita, gitu ya. Dari masih mending, gitu ya. Atau misalnya justru memberikan tanggapan yang negatif. Nah, ketika komunikasi efektif ini sudah terbuka, bukan terbuka, sudah berjalan dengan baik, maka anak akan banyak bercerita. Dari anak banyak bercerita inilah, Bu, kita bisa menemukan bagaimana sebetulnya kondisi anak didik kita, gimana sebenarnya kondisi anak kita, seperti itu. Nah, selanjutnya dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dan berpikir. Bukan hanya berbahasa orang tua, bukan hanya berpikir orang tua, tapi juga anak. Kemampuan berbahasa dan berpikir. Ketika komunikasi banyak, maka yang paling pertama maju adalah bahasa mereka. Bahasa mereka pasti akan berkembang jauh lebih baik daripada yang tidak pernah berkomunikasi atau jarang berkomunikasi. Dan berpikir tentang apa? Hal yang dikomunikasikan. Banyak, Bu, anak-anak yang nggak paham gitu ya, diajak ngomong apa, bahasnya apa. Menjawabnya hal yang berbeda, karena dia jarang ya diajak komunikasi dengan orang tuanya atau guru-gurunya, misalnya. Sehingga dia biasa mengabaikan ucapan orang. Ketika berkomunikasi dengan orang lain yang tidak kenal dengan dia mengabaikannya. Tidak dalam proses berpikirnya, tidak terbiasa mencermati apa yang dia dengarkan. Padahal kemampuan penting adalah mendengarkan, karena dari situ bisa memahami lebih dalam. Kalau cuma membaca, kan kalau misalnya di piramida ini ya, pengetahuan, yang pertama kan melihat, yang kedua adalah mendengarkan, yang lebih baik begitu. Tidak hanya melihat, tapi mendengarkan itu menjadi penting. Dan yang selanjutnya adalah dapat mengembangkan dan mengubah perilaku menjadi lebih baik. Karena sudah berkomunikasi, maka tidak takut lagi. Misalnya untuk bercerita kepada orang tua tentang hal yang dia hadapi, baik itu negatif khususnya. Misalnya, dia sudah tidak takut lagi. Anak itu sudah tidak takut bahwa dia akan dimarahi. Tapi dia tahu ketika dia bercerita pada orang tuanya, dia ini tahu dia akan mendapatkan solusi atau mendapatkan respon yang dia butuhkan. Jadi satu contoh, Bu, ini saya alami ya. Waktu saya SD, saya ingat sekali sampai detik saat ini. Saya itu melakukan hal tersebut. Ini tapi jangan dicontoh. Saya selalu mengamati kapan sih orang tua saya itu bisa saya ajak bicara.
yang kadang-kadang yang nggak marah gitu ya, kan kadang-kadang ada kondisi yang saat saya ajak bicara orang tua saya marah gitu ya, mungkin saat pulang kerja banget, nah itu biasanya agak lelah. Kebetulan orang tua saya itu bekerja, kedua-duanya bekerja, sehingga saya harus sebagai anak mencari celah kadang-kadang untuk bercerita hal yang ingin saya ceritakan dan sebagainya. Ibu saya biasanya memang bercerita gitu ya tentang kegiatan ibu di sekolah agar membawa saya agar bercerita juga bagaimana saya di sekolah. Hingga akhirnya saya ingat betul kejadian ini terjadi di saat saya SD, yaitu saya terpacu, tertarik waktu itu untuk melihat buku saat ujian. Pertama kali dan akhirnya menjadi terakhir kali. Pertama kali saya karena teman-teman saya pada lihat buku waktu itu, Bu. Tapi semoga tidak terjadi ini ya di sekolah. Saya yakin di Asalam tidak terjadi hal ini atau di TK apalagi ya di TK Darunaja kan belum ada nggih ujian-ujian. Nah, ini di zaman saya. Saya terpacu untuk melihat karena saya ingat betul semalam saya mengerjakan soal itu. Tapi saya tidak berhasil untuk menghitung hingga akhir waktu itu. Saya tidak berhasil. Akhirnya udah lihat aja teman-teman. Saya akhirnya menyuruh saya untuk lihat. Akhirnya saya lihat. Dan karena saking takutnya saya lihat, itu malah salah. Yang saya tulis itu harusnya angka berapa, akhirnya malah angka berapa yang saya tulis salah. Karena saya takut, itu kepikiran sampai terbawa saat pulang. Dan akhirnya saya mencoba untuk bercerita karena saya merasa bersalah, Bu. Kenapa saya tadi lihat begitu ya udah rugi besar lah saya gitu ya. Saya udah lihat buku salah juga, udah takut, udah sembarang gitu ya, udah hal negatif itu udah muncul malah nggak dapat apa-apa. Akhirnya saya bercerita kepada orang tua saya. Ma, tadi saya panggilnya Mama gitu ya. Ma, tadi Dinda lihat buku waktu ujian, tapi cuma kecil aja, sedikit aja. Dan itu juga waktu itu ternyata jawabannya yang tak tulis salah. Di situ yang mungkin akhirnya saya kalau disuruh ngomongin komunikasi efektif, itu bisa mengubah perilaku itu menjadi lebih baik. Di sini orang tua saya menjawab, terus sudah tahu ya mestinya sudah tahu kan efek dari melihat buku itu apa. Sekarang rasanya gimana? Takut apa? Ya kan nggak boleh lihat buku itu sebetulnya. Ya sudah tahu. Terus salah juga kan kamu? Iya. Ya udah apa positif yang nggak ada? Ya sudah, nggak usah dilakuin. Kerjakan apa yang kamu bisa saja. Itu akan jauh lebih baik. Baik untuk siapa? Untuk kamu terutama. Untuk kamu, karena kamu tahu nilaimu tuh berapa, kemampuanmu tuh berapa dari situ misalnya. Itu dijawab seperti itu sama orang tua saya saat itu. Dan gurumu juga tahu akhirnya nilaimu berapa, jadi perlu evaluasi atau enggak. Misalnya karena kebetulan orang tua saya guru, jadi mungkin agak ke arah evaluasi pendidikan gitu ya, evaluasi pembelajaran. Nah, di situ sehingga saat itu juga saya sudah tidak pernah lihat buku sampai detik ini. Saya kuliah sampai saya jadi dosen gitu ya. Saya sudah tidak pernah lihat lagi buku saat ujian karena sudah tahu. Dan itu terjadi karena saya mengkomunikasikan kepada orang tua saya. Mungkin beberapa teman saya yang terus melihat buku mungkin nggak cerita tanpa tidak ada perasaan bersalah gitu ya. Mungkin perasaan bersalah itu tertutupi dengan rasa takut ketika bercerita dengan orang tua dan itu akan dimarahi. Apalagi alih-alih untuk nilai yang bagus, hanya sekedar nilai yang bagus. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sebetulnya anak kita itu butuh apa? Kita ingin perilaku mereka positif itu yang seperti apa? Ya, apakah sekedar nilainya bagus misalnya? Apakah sekedar dapat pujian, ranking? Ya, kalau itu menjadi nomor 1, bagaimana caranya? Tentunya seperti itu. Tentunya dengan tidak melihat buku gitu ya. Misalnya. Next, saya lanjutkan. Nah, lalu seperti ini. Bagaimana caranya kita membangun komunikasi efektif dengan anak? Ya. Yang pertama adalah beri kesempatan anak berbicara lebih banyak, bukan kita.
bukan kita sebagai orang tua. Ada kalanya kita bercerita lebih banyak, berbicara lebih banyak, ada kalanya. Tapi kita harus memberikan kesempatan pada anak untuk bicara lebih banyak. Dengarkan. Karena apa? Dengan mendengarkan, kita akan mengetahui kondisi sesungguhnya. Apa yang dia pikirkan, dia rasakan, dia lakukan, dan apa rencana mereka. Ketika kita dengerin mereka ngerasa bersalah, lalu kita sudah tuturi gitu ya, kita sudah kasih wajah, kita sudah kasih pesan yang bahkan dia belum selesai bicaranya, jangan-jangan tidak sesuai, atau jangan-jangan anak saya sudah berpikir ke arah sana, misalnya. Seperti itu. Jadi pendengar aktif, ya ini berkaitan dengan yang nomor 1, beri kesempatan anak bicara lebih banyak. Maka kita akan mendengarkan, menjadi pendengar yang aktif. Mendengarkan yang aktif bukan hanya mendengarkan, tapi juga memperhatikan dengan seksama. Memahami konteks apa yang diucapkan oleh si anak. Dan yang ketiga, berkomunikasi, memperhatikan kontak mata dan posisi tubuh sejajar dengan anak. Ini yang kemarin saya kalau di TK katakan, jadi guru di TK itu lututnya harus kuat karena harus sering bersimpuh gitu ya, menjajarkan diri dengan tingginya anak. Nah mungkin kalau udah di SD, mungkin tingginya anak itu kadang-kadang bahkan bisa lebih tinggi daripada orang tuanya ya. Anak-anak sekarang tinggi-tinggi gitu di situ. Jadi kita harus kontak mata, lihat mata anak, ya, lihat raut mukanya, gitu ya, raut wajahnya anak seperti apa. Dia merasa apa saat bicara dengan kita? Seneng nggak ngomong sama kita? Ya, kita kan seneng ya kalau anak itu memperhatikan dengan baik apa yang kita bicarakan. Maka hal itu juga dirasakan oleh anak. Anak juga inginnya kita perhatikan apa yang dibicarakan. Bicaralah dengan jelas, singkat, dan agar mudah dipahami oleh anak. Jelas, ya. Kembali lagi, konkret. Nggak bisa ngomong enggak, tapi pengennya iya. Bu, capek tak? Mau tak bantuin sapu? Enggak. Tapi sambil ngesu, enggak. Terus habis itu marah-marah. Tadi mau dibantuin nyapu, ibu nggak mau. Dalam hatinya anaknya pasti gitu. Sekarang marah-marah. Kayak maunya dibantuin atau enggak? Anaknya juga galau, Bu. Nggak cuma orang tuanya aja, gitu ya. Anaknya juga maunya ibu seperti apa. Jelas. Iya, nak. Dok, Le, tolong ya disapu. Nah, ini bagi tugas ya. Ini positive parenting ya. Memahami kondisi masing-masing. Itu main di sini. Selanjutnya merespon perasaan dan arti yang disampaikan oleh anak. Direspon. Rasa takut ya direspon dengan cara meneduhkan. Rasa marah ya direspon dengan cara yang meneduhkan. Jangan semakin marah dibalas dengan kemarahan. Pergi anaknya. Ya, kalau di anak usia dini udah nangis anaknya tambahan gitu ya. Udah tidak ada komunikasi, semakin kacau komunikasinya. Seperti itu. Kalau yang sudah dewasa mungkin anaknya udah tinggal main gitu ya. Anaknya pergi main ke rumahnya temennya sampai malam misalnya atau sampai sore sekali. Kalau di TK mungkin nangis. Sehingga justru komunikasinya semakin negatif. Perhatikan bahasa tubuh anak. Perhatikan bahasa tubuh anak. Bagaimana, apa yang dia tunjukkan saat sedang berbicara sesuatu. Dan terapkan empati. Ya, itu dia. Cara membangun komunikasi yang efektif. Selanjutnya, apa saja keterampilan komunikasi yang perlu dikuasai orang tua dalam pengasuhan? Yang pertama adalah keterampilan berempati. Ya, keterampilan berempati ini memberikan respon begitu ya dari apa yang dia rasakan. Harus tahu ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang dilakukan, yang terasa oleh anak. Maka kita seakan-akan ikut turut merasakannya. Sehingga mereka merasakan bahwa orang tuanya juga merasakan hal yang sama. Ketika dia sedih mendapatkan hal yang negatif misalnya, orang tuanya juga merasakan hal yang sama. Maka bagaimana cara merubahnya? Itu pentingnya. Lalu keterampilan menyimak, mendengarkan. Ya, jadi mendengarkan, nggak cuma sekedar
sambil lalu. Ya, nggih, sebentar ya. Heeh heeh, ya teruskan. Ya, terus gimana ceritanya? Tapi sambil kita mengerjakan kegiatan yang lain. Ya. Ini kalau di mahasiswa saja sudah tidak disimak itu kalau misalnya saya menjelaskan sambil melakukan kegiatan yang lain misalnya. Apalagi di anak-anak. Ya, anak-anak itu butuh disimak dengan baik dan keterampilan mendengarkan. Ya, tidak hanya mendengarkan tadi ya, tapi juga menyimak, keterampilan bertanya. Apakah perlu bertanya? Perlu, Bu. Kalau nggak bertanya, anak kadang nggak cerita duluan. Ya, karena belum terbiasa anak itu bercerita, maka harus kita tanya. Harus kita ungkap dulu nih. Baru nanti anaknya akan bercerita sambil lalu. Artinya tidak perlu ditanya dulu, anaknya akan cerita duluan. Nggak usah khawatir. Yang penting orang tua sudah terbiasa, sudah menunjukkan bahwa ibunya peduli dengan kondisi anak. Itu dia. Ibunya peduli dengan apa yang terjadi pada anak. Maka tanpa ditanya, orang tua, anak tersebut akan bercerita. Lalu keterampilan bercerita dan juga memberikan umpan balik. Ibu juga perlu bercerita sesekali ya, Bapak Ibu, bercerita tentang kondisi. Ya, tadi loh Ibu misalnya lihat orang di pasar seperti ini. Menurutmu seperti apa? Pandanganmu seperti apa misalnya? Atau tadi temanmu melakukan ini ya, tadi temanmu bawa makanan ya? Iya, dibekalin sama ibunya. Menurutmu gimana? Besok mau dibekalin juga tak kayak temanmu misalnya? Iya, mau. Di situ kan akhirnya anak tuh, oh ternyata ibuku juga tahu loh kondisi di sekolah, misalnya di situ. Atau tadi terjadi hal ini ya, kata ibu guru. Iya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, dan yang terakhir memberikan umpan balik ya. Jangan lupa setelah bercerita anak kita wajib hukumnya memberikan umpan balik. Jangan akhirnya berhenti dari oh iya, oke, ya, ya nggak apa-apa, dah gitu. Selesai. Enggak, tapi gimana kelanjutan dari cerita ini? Oh iya, menarik ya misalnya. Besok coba ya, nanti cerita lagi sama ibu gimana kondisinya setelah setelah kamu belajar ini, kamu udah bisa apa belum besok ujiannya? Cerita ya. Dibuat anak itu akhirnya mau bercerita lagi. Saya lanjutkan. Nah, coba kita ingat-ingat kembali, apa namanya, kapan kita duduk gitu ya dengan anak. Ini contohnya kebetulan orang dewasa ya. Nanti mungkin kalau ini ya anak-anak begitu ya, anak-anak. Kapan kita terakhir memeluk saat anak kita bercerita hal yang membuat dia sedih atau dia merasa perlu dukungan. Nah, apa yang kita lakukan saat itu? Apakah kita memeluk? Apakah kita membuat dia redam gitu ya perasaan negatifnya dia? Nah, ini perlu kita perhatikan kembali, Bapak Ibu. Next. Ouch. Ya, cara mengkomunikasikan perasaan. Kadang-kadang kita bingung cara mengkomunikasikan perasaan, Bu. Tadi kan dari tadi kita terus ya disuruh mendengar, terus kapan kita bicara? Nah, saat ini. Saat kita sudah tahu bahwa kita perlu membicarakan sesuatu, maka komunikasikan hal tersebut. Dengan cara apa? Mengenali dan menyampaikan kebutuhan diri. Diri siapa? Diri anak dan diri ibu sendiri. Maunya seperti apa? Itu harus dikenali dulu. Oh, saya maunya, kalau tadi contohnya waktu saat saya ngerpek tadi ya, lihat buku, maunya ibu saya tidak ngerpek lagi, begitu kan? Itu adalah yang diinginkan. Maka yang disampaikan adalah iya, ya jangan mengerpek lagi. Tapi kalau kita sudah tidak tahu nih, Bu, apa yang kita ingin sampaikan, gitu ya, kita tidak tahu kebutuhan apa yang perlu disampaikan kepada anak agar masalahnya selesai, maka kita akan ngomong banyak hal tanpa berdasarkan dari permasalahan si anak.
maka kita tahu dulu apa yang akan kita sampaikan dan sampaikan sesuai dengan kebutuhan. Dan kadang-kadang kita perlu ceritakan pengalaman masa kecil orang tua sebagai bahan pelajaran. Nah, jangan malu. Oh ya, dulu ibu juga pernah kayak gitu, tapi ibu malah dapat nilainya jelek. Ibu malah ketahuan, misalnya kalau diteruskan tuh sama orang tua saya waktu itu ya, diceritakan masa kecilnya. Orang tua saya sangat sering bercerita, dulu ibu waktu tinggal di Pangkalan, kebetulan ibu saya tinggalnya di Pangkalan, Pangkalan angkatan, suka sekali, misalnya menunggu angkot lama sekali. Nah, misalnya itu cerita kayak gitu. Nah, dari situ ibu sering bareng ya. Dia di situ-situlah ada pengalaman yang mungkin sama ya. Saat orang tua, saat kita kecil dan saat ini ternyata terjadi di anak kita. Nah, pelajaran yang didapatkan oleh orang tua tersebut kita bisa bisa kita sampaikan dengan cara bercerita. Dulu ibu juga pernah kok melakukan hal tersebut. Coba deh kamu seperti ini. Waktu itu sih ibu bisa. Adik coba dulu ya, misalnya. Nanti mungkin siapa tahu juga berhasil. Seperti itu. Sehingga tidak merasa digurui anak itu. Tidak merasa diperintah untuk melakukan sesuatu. Tapi ibunya memberikan saran secara tidak langsung. Ini loh, coba ya. Nah, seperti itu. Tidak ada ya orang yang ingin digurui begitu, tapi saling bertukar informasi tentang pengalaman adalah hal yang paling menyenangkan untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, ini sebetulnya yang kita perlu ucapkan bersama. Contoh ucapan baik dalam komunikasi efektif ini kalau saya yang mengucapkan kurang efektif karena ini harusnya diucapkan oleh ibu-ibu semua, gitu ya, Bapak Ibu semua. Bagaimana aktivitasmu hari ini? Coba ayah dan ibu ingin dengarkan ceritanya. Saya kalau ditanyain orang tua saya kayak itu, wah, ada apa nih orang tua saya? Tumben banget gitu misalnya. Mendengar hal itu pasti anak, oke, kita akan cerita. Ya, baik, saya akan cerita. Selamat ya, ayah dan ibu bangga dengan usahamu. Nih, ibu coba ucapkan ya, meskipun mikrofonnya non aktif ini dicoba diucapkan. Kapan terakhir ngomong selamat ya, ayah dan ibu bangga dengan usahamu. Pasti luluh gitu ya Bu, anak-anak itu meskipun enggak juara 1, juara 20 ketika diomong kayak gini pasti masih akan tersentuh ya, tersentuh antara usaha yang mana gitu ya. Usaha iya apapun ya, apapun Bu. Sudah dibantu itu ucapkan terima kasih ya, minta tolong ya. Kata-kata emas yang kemarin sudah saya sampaikan ya mungkin di TK ya, kata-kata emas bagi golden age ya, kata-kata emas di masa-masa emas. Terima kasih, luar biasa, minta tolong dan sebagainya. Itu yang perlu disampaikan. Maafkan ayah ya karena sudah melakukan kesalahan. Maafkan ibu ya. Luar biasa bagi orang tua yang mau ya mengucapkan maaf karena hal itu menunjukkan bahwa orang tua orang tua saya saja mau minta maaf. Mengapa saya tidak? Nah, itu akhirnya. Dan yang terakhir yang mungkin bisa kita lakukan ya, coba cerita dulu. Kenapa kok wajahnya sedih, ya, pulang-pulang sedih, pulang-pulang nangis, ya. Kenapa kok seperti itu? Bukan akhirnya tiba-tiba marah. Kok gitu? Kenapa kamu kok nangis-nangis? Pulang-pulang nangis. Tadi kan udah main. Nah, tidak seperti itu. Kita tanya dulu, kenapa kok seperti itu? Dok, Le. Itu yang perlu kita sampaikan. Nah, itu dia. Ini gaya komunikasi yang boleh ya, yang boleh Ibu membaca bahasa isyarat, mendengarkan ya, ungkapan, perasaan maupun mendengarkan ucapan secara aktif, menggunakan pesan sayang ya, menggunakan kata-kata yang benar ya, benar. Lalu mengembangkan pertanyaan terbuka.
Nah, bukan ya atau tidak. Sekali lagi ini ya sudah disampaikan kemarin kalau tidak salah di SD maupun di TK bahwa jangan mengatakan selesai. Sudah makan, sudah. Jawabannya itu. Tapi kalau kita sudah bertanyanya tadi makan apa? Makan ini. Oh, siapa yang membuatkan? Misalnya. Atau pertanyaan ya tidak. Adik mau yang ini atau tidak? Ya, yang ini. Ya, tidak. Misalnya jawabannya selesai. Mau yang ini? Ya. Mau yang ini? Tidak. Selesai. Tapi pertanyaan terbuka, adik mau yang mana? A atau B atau C atau D. Adik mau makan yang mana? Misalnya. Kita sudah memberikan pertanyaan terbuka. Yang ini, oh kenapa mau yang ini? Misalnya dia disuruh memilih satu permainan gitu ya. Mau yang bermain puzzle atau mau bermain balok. Oh kenapa mau main balok? Misalnya. Atau kenapa mau mainnya monopoli? Oh soalnya gini. Ya kan lebih banyak berbicara daripada mau main monopoli enggak? Enggak. Karena pilihannya cuma monopoli, dia nggak suka. Misalnya. Nah, pilihan terbuka ini. Dan saya sampaikan yang terakhir ini, bahwa gaya komunikasi apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua, yaitu menyalahkan, tentu saja, meremehkan, memerintah, mengancam, dan menyelidik. Menyelidik ini ketika bukan berarti tidak boleh terus bertanya ya, tapi menyelidik ini pada kasus anak yang mungkin dia negatif, lalu kita selidiki hingga detail, hingga dia merasa tersudut. Nah, ini yang tidak boleh. Bukan berarti kita tidak boleh banyak tanya, tapi yang membuat anak ini merasa dia disalahkan. Ya, ini dia, Bapak, Ibu semuanya, yang perlu saya sampaikan terkait dengan materi mindful parenting dan juga dua topik di dalam mindful parenting, yaitu positive parenting dan juga komunikasi efektif. Dari sini mungkin saya berikan kembali ke Mbak Ima. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dinda untuk materi hebat dan menakjubkan hari ini tentang apa itu mindful parenting, kemudian positive parenting siap menjadi pendengar yang baik dan juga perhatian dalam pengasuhan, lalu komunikasi positif dalam pengasuhan itu seperti apa. Mungkin yang dari kemarin-kemarin mendengar kata mindful parenting itu apa? Waduh, ini sekarang sudah dikupas tuntas oleh Bu Dinda hari ini. Baik, selanjutnya untuk sesi setelah Bu Dinda menjelaskan materi ini adalah sesi tanya jawab. Namun sebelum sesi tanya jawab, saya ingin mengecek dulu ini suaranya. Ibu-ibu atau bunda-bunda dari SDA Salam masih ada, masih semangat? Masih Bunda. Pakai jarum aja, masih ada, masih semangat juga. Mana yang suara? Ya. Oke, Ibu Bunda, kita ingat dulu SMP manggilnya mesti Bapak Ibu gitu. Sekarang Bunda aja ya. Baik Bunda, apa namanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin di-sharingkan gitu perihal materi yang telah disampaikan Bu Dinda? Mungkin di rumah memiliki permasalahan dengan anak seperti bagaimana sih Bu Dinda saya secara positif kepada anak saya ketika rewel atau bagaimana gitu. Monggo atau bisa di-sharingkan ya Bu Dinda. Sebelumnya saya mengingatkan ya Bunda, bisa mengisi link absensi mungkin sekarang atau nanti setelah pengumuman. Link absensi bisa dibagikan di kolom chat dan juga di grup WA. Monggo Bunda, waduh nggak ada yang mau tanya ini, kesempatan bagus loh. Ini berarti kita kan pelatihannya 5 kali ya, berarti ini sudah kedua, berarti kurang 3. Nanti kalau sudah tidak ketemu
maghrib, Dinda, waduh nanti rugi. Sudah, mau ada materi hebat oleh dosen-dosen saya ini. Monggo Ibu, Dinda. Assalamualaikum Bunda. Saya ingin bertanya. Oke, monggo Ibu dari Ibu. Siapa ini? Bu Zuria, ya. Ya, silakan Ibu. Saya ingin minta solusi. Saya punya permasalahan sama anak pertama saya. Nah, itu anak saya itu orangnya tipikalnya cuek. Terus orangnya itu sekarang kayak mungkin pengaruh lingkungan juga. Itu kayaknya kalau dikerasin ya tambah memberontak, dihalusin tambah gimana ya. Terus kalau disuruh sholat, belajar itu susah. Sudah Bu Zuria. Untuk pertanyaannya, saya ulangi Bu. Jadi, Bu Zuria itu Ibu memiliki anak yang dua, kemudian itu bingung bagaimana sih cara untuk menghadapi sikap anak yang seperti itu. Nanti kalau dikerasin takut tambah keras, kalau dilembakin juga nggak bisa, seperti itu ya Bu. Disuruh belajar. Oke. Monggo mungkin Ibu langsung bisa menjawab. Baik, terima kasih Mbak Nikmah. Ya. Kalau boleh tahu anaknya usia berapa Bu yang pertama? Usianya itu sekarang 11 tahun, kelas 5. Oh, kelas 5 SD. Baik. Oke. Ya, jadi mungkin saya ingin sedikit memberikan solusi begitu ya Bu. Mungkin nanti dari tim dosen lainnya juga bisa menambahkan bahwa bagaimana ya kalau anak saya ini mungkin terpengaruh lingkungan ya. Padahal di rumah mungkin sudah diajarkan begitu baik untuk sholat maupun berperilaku positif ya. Jadi anak 11 tahun Ibu insya Allah sudah mulai bisa berpikir secara logika ya, bernalar. Bagaimana saya berpikir bahwa anak ini sudah bisa kita ajak diskusi Bu. Ajak diskusi bagaimana menurutmu perilaku Anda sendiri, perilaku anak sendiri. Bagaimana? Jadi gitu. Jadi dia ditanyain dulu tuh tentang apa yang dia lakukan. Mohon maaf, ini suara saya jelas tidak ya? Oke, jelas. Jelas. Oke. Saya takut ini karena mendung di sini, takut kalau tidak jelas. Ditanyakan dulu menurut dia bagaimana perilaku dia sendiri. Sehingga dari situ kita tahu pandangan dia terhadap perilakunya. Kalau dia sudah bisa mengatakan bahwa perilakunya dia itu negatif atau kurang baik, maka di situ kita bisa menyampaikan. Kalau sudah tahu negatif, mengapa terus dilakukan? Kita bisa tahu alasannya di situ. Kalau saya akan melakukan hal tersebut, Bu. Karena kalau dia sudah tahu alasannya, dia seperti apa, dan alasannya dia melakukan hal itu apa, maka akan mudah bagi kita untuk mengurangi dan menanggulangi yang alasan-alasan tersebut. Yang kedua adalah mengajak dia untuk mengurangi secara langsung. Artinya kalau misalnya dia sholatnya kurang bagus, mungkin kalau laki-laki atau perempuan Ibu? Laki-laki. Oh, laki-laki. Mungkin bisa diajak oleh Ibu ke masjid agar vibe suasana tentang sholatnya dia itu bisa terasa. Selain itu juga bisa didiskusikan bahwa menurutmu sholat itu bermanfaat atau tidak.
kalau saya akan melemparkan dulu Bu ke anaknya. Dari situ maka akan lebih mudah untuk menggiring mereka sesuai dengan pandangannya mereka masing-masing. Kalau anak sudah kita giring untuk menjawab dia penting, maka sudah tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak kita saat kita ajak dia sholat. Seperti itu mungkin dari saya. Mungkin dari tim dosen lainnya jika ada yang mau memberikan masukan, silakan. Baik, Bu Dinda, saya izin menambahkan ya. Silakan mereka. Pertanyaan dari Bu Zuhria terkait dengan tadi ya, bahwa kebingungan antara mau menerapkan pengasuhan yang seperti apa karena anaknya sudah terlanjur istilahnya terpengaruh oleh lingkungan begitu ya Bu. Mungkin kita tidak bisa istilahnya memaksakan apa yang kita inginkan kepada anak kita tanpa ada yang namanya komunikasi. Tadi sudah disampaikan juga di slide maupun dijawab oleh Bu Dinda terkait jika itu memang kasusnya adalah anak kita sudah berusia 11 tahun, berarti mereka sudah cukup baik untuk diajak komunikasi tentang perbuatan yang baik dan tidak baik gitu. Nah, terkadang kita sebagai orang tua itu menanamkan hal-hal baik itu tanpa ada rasa apa ya istilahnya. Kenapa sih aku berbuat seperti itu? Kenapa sih aku nggak berbuat seperti itu? Terkadang kita tidak memberikan alasan itu. Kita masih terpaku pada metode-metode yang dulu diajarkan oleh orang tua kita terkait dengan pembiasaan. Kamu harus begini, kamu harus begitu, tanpa diberikan alasan kenapa saya harus seperti ini, kenapa harus seperti itu. Nah, mungkin bisa dimulai pelan-pelan gitu terkait dengan diajak ngobrol, diajak diskusi, tapi juga harus dikondisikan atau disesuaikan ketika kondisi anak benar-benar sedang tenang. Jadi bisa ketika mungkin malam hari ketika berkumpul tidak ada yang memegang HP, kemudian kita refleksi kembali tadi adik sudah ngapain aja sehari, oh ada kegiatan yang dilupakan enggak, misalnya sholat dan sebagainya, kenapa kok lupa misalnya, kira-kira kalau lupa seperti itu apa ya dampaknya bagi kita, kenapa kita nggak sholat dan sebagainya, itu bisa di apa namanya dibicarakan begitu. Jadi memang kalau kita mau menggunakan komunikasi yang efektif itu harus dimulai dengan pelan-pelan gitu. Begitu Bu Zuhria, semoga bisa diterapkan dan bisa berhasil begitu. Terima kasih. Dicoba ya Bu Zuhria ya. Kami penasaran ini, bisa nggak ya kira-kira? Semoga benar-benar bisa berefek. Siap. Baik, terima kasih kepada Bu Dinda dan Bu Eka untuk jawabannya dan kepada Bu Zuhria untuk pertanyaan. Mungkin untuk ingin ditanyakan lagi atau ingin ya, Ibu Nikmatur Rohmah boleh bertanya ya terhadap materi. Iya, mohon maaf karena mendung ya. Ini saya off. Baik, ingin bertanya pada Ibu Eka atau siapa nanti akan menjawab. Jadi begini Bu, problem di saya adalah memiliki 3 orang anak di mana memang rentan usia mereka itu tidak begitu besar ya. Misalkan yang pertama umur 11 tahun, kemudian yang nomor 2 umur 10 tahun dan yang ketiga umur sekitar 7 tahun. Nah, memang rentan anak umur seperti itu segitu kan memang yang disampaikan Ibu tadi mungkin masih labil atau apa ya Bu. Nah, mohon solusi mungkin dari Ibu untuk bagaimana sih ya menjadi maksudnya kita untuk menghadapi emosional anak yang tidak sama, maksudnya dalam rentan seperti itu atau umur seperti itu kan tidak ada yang mau mengalah begitu ya Bu. Jadi bagaimana ya sikap kita agar tetap bijak di depan anak seperti itu. Jadi kalau adiknya ingin ini mesti kakaknya juga wah emosi dan sebagainya. Nah itu
saya ingin menjadi ibu yang baik dan menjadi bijak terhadap anak seperti itu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Husnul Khotimah. Untuk pertanyaan Bu Husnul Khotimah, mungkin Bu siapa yang ya, Bu Eka atau Bu Bibit? Monggo silahkan Ibu. Ya. Saya mungkin nanti bisa ditambah Bu Dinda maupun Bu Pipit nih. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Husnul ya terkait dengan bagaimana agar menjadi orang tua yang bijak, yang baik dalam pengasuhan anak yang jaraknya berdekatan begitu nggih. Agar tidak ada apa ya istilahnya, masing-masing perasaan anak itu tetap dihargai, tidak ada yang harus mengalah dan tidak ada yang merasa lebih mengenang gitu. Nah, memang saya saja begitu ya. Saya itu kan kebetulan anak pertama begitu. Ketika kita memiliki adik itu terkadang ada perasaan bahwa menjadi kakak itu harus mengalah gitu. Padahal tidak semuanya itu benar dalam artian di dalam sebuah pengasuhan di dalam keluarga itu kan posisi anak itu sebenarnya sama nggih, adil gitu. Tapi dalam artian adil itu tidak sama. Sebagai contoh misalnya masalah uang saku nggih. Uang saku anak kakak yang SD kelas 6 dengan adik yang SD kelas 1 misalnya. Yang kelas 6 itu uang sakunya 10.000, yang kelas 1 5.000. Nah, di situ si adik pasti akan protes ya. Kenapa kok sama-sama SD uang sakunya beda? Harusnya kan ibu harus adil sama adik misalnya. Nah, di situ memang kita harus menjelaskan bahwa kakak ini kebutuhannya lebih banyak. Ya. Adik kan pulangnya jam 10, kakak ini pulangnya jam berapa? Oh, jam 12. Kalau jam 10 berarti istirahatnya cuma 1 kali sebelum Covid ya, Bu. Tapi kalau jam 12 ini istirahatnya 2 kali sehingga uang jajannya itu lebih besar dari kamu, misalnya seperti itu. Kemudian dalam hal mungkin makanan gitu nggih. Terkadang ada kita beli satu kue begitu ya. Kakak harus mengalah, harus dikasihkan ke adik. Nah, itu juga kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menerapkan prinsip keadilan tadi. Meskipun mungkin kuenya itu kecil, tetapi jika itu dibagi sama rata dengan adik-adiknya, maka ya kakak ini juga akan lebih dihargai, ya tidak harus mengalah begitu. Apalagi saya membayangkan ketika tadi ada yang usianya 11 sama 10 ya Bu, jadi rentang usianya benar-benar pendek begitu. Jadi seperti seumuran begitu. Nah, kalau dari saya mungkin itu. Jadi tetap kita menggunakan prinsip keadilan, meskipun keadilan itu tidak berarti kita memperlakukan sama, tetapi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing anak di usia-usia tersebut. Begitu. Kemudian juga untuk menghindari pertengkaran, begitu mungkin juga bisa lebih dilibatkan mereka dalam pengambilan keputusan-keputusan bersama. Jadi misalnya bertiga nih mau main misalnya, yang si A pengen main ini, si B pengen main ini, si C pengen main ini misalnya. Nah mungkin bisa bergantian ya, bisa bergantian. Yang kakak berapa menit, yang adik pertama berapa menit, yang ketiga berapa menit, sehingga mereka benar-benar tahu nih rules atau peran mereka di dalam sebuah keluarga gitu. Mungkin itu Bu Husnul ya. Mungkin bisa nanti ditambahi oleh Bu Dinda maupun Bu Pipit gitu. Baik, terima kasih untuk Bu Eka. Mungkin dari Bu Dinda maupun Bu Pipit. Baik, Mbak. Mbak. Mohon maaf jika di sini double fokus ini. Ada 2 agenda kebetulan. Terima kasih tadi sudah ada pertanyaan dari Bu Husnul Khotimah ya. Ini nanti sambil dicermati takutnya saya juga salah untuk membahasakan pertanyaan ya. Kebetulan memiliki saudara yang berdekatan gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang
kalau saya bisa mengatakan ada beberapa kajian-kajian kenapa juga butuh di sini edukasi buat orang tua, kenapa jarak kelahiran itu diatur bahasanya ya. Tapi bagaimana Bu bisa mengatur kalau sudah kejadian seperti apa? Oke. Jadi bahasanya di sini memang ada beberapa edukasi untuk menghindari beberapa kejadian-kejadian. Kalau di dalam istilahnya di psikologi itu sibling rivalry. Jadi kecemburuan dalam persaudaraan itu ternyata ada, Bu. Dan kecemburuan persaudaraan itu ternyata tidak hanya berlangsung di waktu anak usia masih anak-anak ataupun remaja. Itu kalau kita tidak mengatasinya secara bijak, gitu kan, secara bijak, itu akan berdampak sampai dia nanti dewasa. Keirian, kebencian, bahkan merasa bahwa dia diduakan dan lain sebagainya. Nah, oke, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Eka ya ataupun Bu Dinda, memang dalam mindful parenting ini ada 10 hal yang perlu bunda-bunda kuasai di sini ya. Salah satunya tadi bercerita tentang positive parenting. Positive parenting itu bagaimana salah satunya memahami tahapan perkembangan anak. Kalau kita bisa menyesuaikan sesuai dengan tahapan perkembangan anak, maka perlakuan kita pun akan sama dengan sesuai tahapan perkembangannya. Lalu penguasaan kita cara berkomunikasi. Berkomunikasi saja kalau komunikasi dengan anak-anak, anak usia dini, dengan anak-anak ataupun dengan remaja, dengan dewasa, itu kan sudah berbeda. Jadi kemampuan bagaimana cara untuk berkomunikasi sampai ada kategori disiplin. Cara mendisiplinkannya pun akan berbeda di sini kalau durasinya di sini ada kakak, ada adik. Nah, kadang ini ada kejadian kemarin hanya kesalahan sepele sebenarnya. Jadi si kakak itu gagal masuk ke sekolah favorit. Nah, tiba-tiba si orang tua, mohon maaf, tanpa tidak sengaja, mungkin spontan, dia mencoba untuk menegur ataupun beberapa mengingatkan, itu kan ayah bilang apa, kalau kamu kemarin belajar dengan rajin, bla 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 dan lain sebagainya. Kebetulan menegurnya itu di depan si anak nomor 1 dan anak nomor 2. Dan kebetulan yang terjadi namanya juga anak-anak ya, saling mengejek. Tuh kakak nggak berhasil, kakak nggak pintar, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu hal yang perlu kita cermati juga. Kalau kita mau memberikan bentuk nasihat, kita lihat dulu, dia posisi sebagai kakak. Ini kalau Bu Eka bercerita sebagai anak pertama ya, saya bercerita sebagai anak terakhir nih. Jadi buat si kakak itu tetap merasa penting, posisinya dia adalah anak pertama. Bagaimana anak pertama ini dia juga belajar tentang, kita komunikasikan, kita belajar tentang bagaimana bertanggung jawab, bagaimana dia nantinya juga bisa belajar membantu kita dalam istilahnya membantu pekerjaan, misalnya mengurusi adiknya dan lain sebagainya. Itu butuh informasi seperti itu. Berikan perhatian yang sepadan. Perhatian itu penting deh, Ibu di sini Bunda. Perhatian di sini jadilah orang tua yang dengan style pola asuhnya demokratis di sini. Semua stylenya sama, semua perlakuannya sama. Dalam artian style pengasuhannya ya sama. Jadi kalau misalnya si adik nih bakatnya misalnya dia di seni, ya sudah kasihlah misalnya seni tari, ya sudah berikan dia les di seni tari. Tapi berbeda nih misalnya si kakak ada bakatnya seninya ada di seni musik, ya sudah berikan dia les kursus musik. Nah, itu yang saya katakan bahwa berikan perhatian atau perlakuan yang sama, dalam artian sepadan dengan sesuai dengan yang dibutuhkan. Bukan berarti karena kita lihat, wah ini kalau les 2 gratis nih, gratis 1 gitu kan istilahnya, sudah dimasukin aja di seni tari dua-duanya, padahal satunya tidak gitu kan. Lalu bertutur kata yang baik, dalam artian
selalu memposisikan bahwa kata-kata panggilan kakak, panggilan adik itu penting ya. Nah ini juga mungkin yang di sini masih ini sebenarnya sepele tapi perlu diperhatikan Bunda. Jadi ada kejadian nih, si ibu muda memiliki anak anak pertama. Nah sudah terbiasa memanggil adik. Nah suatu ketika 2 tahun kemudian Allah memberikan rezeki kembali gitu kan. Nah, di situ si dia yang tadinya dipanggil adik, akhirnya dipanggil kakak. Karena ketidaksiapan, dia merasa nggak mau gitu ya. Adik saya gitu kan. Akhirnya merasa di situ iri dengan adik barunya. Terus merasa bahwa semua yang awal mula dia miliki, apa yang dia terima, bahkan dia cucu pertama dan lain sebagainya, merasa tersaingi semuanya. Nah, itu yang kadang-kadang perlu kita siapkan. Sehingga ada juga bagaimana posisi-posisi yang tepat sebagai seorang kakak, posisi sebagai adik. Lalu juga luangkan waktu bersama. Dan paling penting adalah berikan penghargaan jika mereka rukun. Nah, rukun dalam artian si kakak bisa posisi sebagai seorang kakak, si adik juga bisa memposisikan dirinya sebagai adik. Nah, itu yang harus sering-sering dibiasakan, khususnya bukan hanya pada bunda ya, tapi ayah juga harus mampu mengetahui kondisi-kondisi seperti itu. Intinya adalah lingkungan rumah yang nyaman itu sangat dibutuhkan sehingga bahasanya di sini kelihatan keluarga yang rukun, tidak hanya rukun di sini rukun dalam artian antara ayah ibu, tapi rukun di sini anak-anaknya juga rukun gitu kan. Lalu sering-sering juga ajarkan anak untuk aktivitas bekerja sama. Jadi meskipun kakak adik bagaimana nih, oke mama minta tolong dong, misal nih Bu ya, misal adik nanti tolong ya dibersihkan namanya bufet-bufetnya, di kemocengin. Mama yang nanti yang nyapu, kakak kemocengnya dari depan sampai ruang tamu ya, adik ruang tamu yang kedua. Jadi ada bentuk kerjasama di sana yang harus dilakukan dengan membantu kita aktivitas yang dilakukan semua keluarga. Itu juga salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi sibling rivalry. Terus bagaimana cara untuk mengatasi tadi lebih kepada emosi tadi apa ya Mbak Nikmah? Pertanyaan Bu Husnul. Enggak Ibu, mungkin saat si adik terus kakaknya itu bertengkar rebutan mainan itu, mungkin Bu Husnul Khotimah itu juga merasa ingin emosi juga gitu loh Ibu. Siap. Oke, itu nanti ada Bu kebetulan salah satu cara untuk mengatasi meredakan emosi ya khususnya ya. Sebenarnya kalau kita bercerita tentang emosi itu suara saya masih terdengar nggak Mbak? Iya Ibu, sudah terdengar. Mungkin maksudnya tadi emosi dalam hal bagaimana ya kita bersikap bijak begitu Ibu maksudnya. Iya, baik Bu. Soalnya ini tadi not responding takutnya putus. Jadi bagaimana menjadi orang tua yang bijak, memang itu tadi Bu, salah satu hal yang harus kita lakukan untuk memperlakukan anak-anak kita ya Bu ya. Jadi bagaimana seringnya membuat kondisi rumah itu tidak hanya kondisi yang untuk tempat tinggal saja, tapi juga beberapa aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan bersama-sama. Nah, itu. Tapi untuk cara mengatasi kontrol emosi, kayaknya lebih menarik kalau besok kita kaji, Bu. Nah, karena besok di pertemuan hari Kamis itu lebih fokus untuk bagaimana kontrol emosi di dalam pengasuhan. Baik, terima kasih Bu Pipit. Mungkin untuk Bu Husnul Khotimah, jawabannya berarti nunggu ya Bu. Oke. Terima kasih banyak Ibu Pipit dan Ibu Eka tadi jawabannya dan Mbak Nikmah atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Bu Husnul Khotimah atas pertanyaan hebatnya. Baik, untuk bunda-bunda lain adakah yang ingin bertanya lagi?
Atau saya boleh menambahkan sedikit? Monggo Bu Dinda. Kalau saya menambahkan untuk pertanyaannya Bu Husnul nih, kalau masih boleh, ya bagaimana ya caranya menanggulanginya? Saya selalu ingat apa yang dilakukan oleh orang tua saya, Bu. Saya kebetulan bukan ini adik kakak ya, bukan adik kakak. Artinya saya bukan, kalau saya cukup jauh jaraknya dengan kakak saya di sekitar 5 tahun, tapi saya punya kembaran. Jadi justru membuat kami selalu harus berbagi, lebih tepatnya biasanya seperti itu dengan keadaan yang ada, begitu ya, bagi susah, bagi senang juga gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kami biasa bertengkar, itu yang biasanya yang mujarab biasanya untuk kami adalah membentuk peraturan itu, Bu. Membentuk peraturan bersama dengan anaknya. Jadi jika mau bermain bersama, peraturan pertamanya adalah tidak boleh berebut. Misalnya, harus bermain bersama. Bermain bersama itu seperti apa? Apakah saya main sendiri, nanti bergantian, terserah. Diserahkan kepada si anak itu sendiri untuk membuat peraturannya. Sehingga ketika ada yang tidak melakukan peraturannya, maka baru. Gimana kalau ada yang tidak melaksanakan peraturannya, konsekuensinya apa? Nah, itu bisa ditawarkan dulu sebelum anak-anak itu mau bermain. Nah, ini biasanya sudah bisa, memang akan, masa setiap mau bermain baru bikin peraturan, nah itu akan terjadi kebiasaan. Artinya rules itu, peraturan tersebut akan menjadi peraturan tidak tertulis kita. Seperti itu. Jadi memang sudah ada konsekuensi ketika dia tidak melakukan peraturan. Peraturan itu dibuat untuk kita semua. Untuk ibu tidak merasa stres, tidak emosi, maupun juga anaknya. Tidak ada yang disuruh mengalah satu sama lain. Tapi semuanya happy dalam bermain tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Bu Husnul. Mungkin bisa dicoba dan semoga berhasil. Terima kasih Bu Dinda, mungkin nanti bisa langsung diimplementasikan ini kayaknya. Monggo. Ya, silakan Mbak Nikmah. Ya, baik, terima kasih Bu Dinda untuk jawabannya, dan kembali lagi terima kasih kepada Bu Husnul Khotimah. Kemudian untuk bunda-bunda yang lain, mungkin kalau ada pertanyaan atau ingin ada hal yang ingin di-sharingkan lagi, mungkin bisa di-sharingkan atau ditanyakan di pertemuan berikutnya, karena ini waktunya juga sudah hampir habis. Jadi ini akan saya tutup. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih lagi. Terima kasihnya ini sangat sekali, karena bunda-bunda ini sudah mau belajar bersama dengan dosen-dosen saya, kemudian mau meluangkan waktunya jenengan semua ini untuk hadir di pelatihan hari ini. Baik, saya sebagai moderator, kemudian Bu Eka, Bu Dinda, kemudian juga Bu Pipit, memohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Terima kasih semua ibu-ibu. Sehat-sehat semuanya. Bismillah Ibu, terima kasih untuk hari ini. Monggo, Sama-sama. semoga bermanfaat. Amin. Oke, ngapunten, saya izin end meeting ya, Bu Pipit. Mohon izin end meeting, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ibu Dinda, terima kasih Bu Eva dan Terima kasih Bu Eva. guru dari Darunajah. Matur suwun sangat.